Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mutmainah Nurul Insani. I'm from English Education Department in Alauddin State Islamic University of Makassar. In this video, I will explain about the basic conceptual or principle of English for specific purpose. Yang kedua, evaluation in English for specific purpose. Dan yang ketiga, trend in EOP. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang the basic conceptual or principle of English for specific purpose. Di sini, Majid M. Al-Humaidi telah mengumpulkan beberapa sumber, yaitu pertama dari Close pada tahun 1992, Merrow pada tahun 1980, Halliday, Madstos, and Stephens pada tahun 1964, Herber pada tahun 1965, Ewell dan Windowson pada tahun 1974, Mundy pada tahun 1978, Wilson pada tahun 1988, Mason pada tahun 1989, dan Lynch and Anderson pada tahun 1991, dan Jones pada tahun 1990. Mereka menjelaskan bahwa ada 5 konsepsi yang dianggap sebagai fondasi, fitur esensial, dan prinsip dalam English for specific purpose. Kelima konsepsi tersebut adalah: yang pertama, kota otentik; yang kedua, basis penelitian; yang ketiga, bahasa atau teks; yang keempat, kebutuhan; dan yang kelima, pembelajaran atau metodologi. Oke, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tentang evaluation in English for specific purpose. Hutchinson and Waters pada tahun 1987 mengusulkan 2 tingkat evaluasi ESP yang paling menonjol. Yang pertama itu penilaian pelajar, dan yang kedua evaluasi kursus. Kedua evaluasi ini menurut mereka tidak selalu berbeda. Dengan kata lain, evaluasi peserta didik tidak hanya mencerminkan kinerja peserta didik, tetapi juga sampai tingkat tertentu keefektifan atau sebaliknya dari kursus. Dalam ESP ada tiga jenis dasar penilaian pelajar. Yang pertama, tes penempatan; yang kedua, tes prestasi; dan yang ketiga, tes kecakapan. Selain itu, ada 4 aspek yang menjadi dasar pertimbangan di dalam evaluasi. Yang pertama itu, apa yang harus dievaluasi; yang kedua, bagaimana proses evaluasi tersebut; yang ketiga, siapa saja yang harus dievaluasi; yang keempat, kapan evaluasi dilakukan. Hutchinson and Waters pada tahun 1987 menyatakan bahwa evaluasi peserta didik tidak hanya mencerminkan kinerja peserta didik, tetapi juga sampai batas tertentu keefektifan atau sebaliknya dari kursus. Mengevaluasi dan mengukur kemampuan siswa dan kursus yang mereka pelajari selalu menjadi obsesi bagi para pendidik, karena tujuan pendidikan menjadi lebih kompleks dan jumlah siswa telah meningkat pesat, maka evaluasi menjadi semakin sulit. Mengenai kursus ESP, evaluasi menjadi semakin penting dengan fakta bahwa kursus ini biasanya memiliki tujuan yang ditentukan. Selain itu, penilaian mengevaluasi manfaat dari tes pembelajaran dapat memberi peserta didik rasa prestasi dan perasaan bahwa evaluasi guru cocok dengan keterampilan dan pengetahuan yang telah dibahas. Sejalan dengan itu, Richard and Rinandia pada tahun 2002 mengemukakan bahwa penilaian menghasilkan penilaian yang diamati atas keefektifan pengajaran. Kemudian,
Dudley Evans and Sid John pada tahun 1998 mengemukakan bahwa penilaian mencakup beberapa manfaat seperti penguatan, pembangunan kepercayaan, keterlibatan, serta membangun kekuatan. Dudley Evans and Sid John pada tahun 1998 mengemukakan bahwa penilaian tidak berdiri sendiri, tetapi menempati tempat yang menonjol dalam proses English for Specific Purpose, memberikan guru ESP informasi tentang efektivitas dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, seperti yang ditunjukkan pada buku, bahwa penilaian berinteraksi dengan analisis kebutuhan dan desain tergantung pada kursus dan silabus. Ada dua jenis materi evaluasi. Yang pertama, analisis subjektif, dan yang kedua, analisis objektif. Berikut proses evaluasi materi yang terdapat di dalam buku, yaitu proses evaluasi defined criteria. Ada dua yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama kriteria subjektif dan kriteria objektif, yang dimana dalam prosesnya disesuaikan dengan pencocokan pada evaluasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang trends in EOP, di mana Dudley Evans dan Sid John pada tahun 1998 mengemukakan bahwa beberapa tren kursus di EOP, kursus secara tertulis, format huruf standar dalam transaksi bisnis, berkisar dari keluhan umum, dan permintaan untuk informasi spesifik seperti impor atau ekspor pengaturan. Interaksi lisan pertama berdasarkan pada tata bahasa dan kemudian secara bertahap membangun lebih fungsional. Dalam EOP, tujuan bisnis bahasa Inggris atau English untuk tujuan bisnis adalah cabang yang paling berkembang. Kursus bisnis bahasa Inggris tumbuh dengan cepat di seluruh dunia. Meskipun pertumbuhan penelitian tentang bisnis bahasa Inggris tampaknya telah tertinggal di belakang, namun pertumbuhan mata kuliah bisnis bahasa Inggris di universitas kemungkinan besar menuntut dan mencari makan dalam penelitian komunikasi bisnis, dan ini mulai tercermin dalam halaman-halaman jurnal English for Specific Purpose.